Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Astriani Kamsurya. Saya akan mempresentasikan mini proposal tesis saya. Pengembangan kemampuan matematika selalu menjadi isu strategis dalam pembelajaran matematika. Hal ini tidak terlepas dari tujuan utama pelaksanaan pembelajaran matematika itu sendiri yang menitikberatkan pada proses berpikir matematis. Representasi adalah salah satu standar proses matematika yang tertuang dalam prinsip dan standar matematika sekolah. Ada topik dalam matematika yang sangat terkait dengan representasi. Misalnya, pengajaran dan pembelajaran konsep fungsi dan grafik Kartesius selalu dikaitkan dengan representasi. Pelajaran matematika membutuhkan kemampuan berpikir tinggi, apalagi pada saat pandemi pembelajaran dilakukan secara online. Maka kemampuan kemandirian belajar mendorong terhadap keberhasilan belajar siswa. Pendekatan matematika yang memenuhi adalah pendekatan matematika realistik, sesuai dengan gagasan utama RME, yaitu matematika sebagai aktivitas manusia atau human activity, yaitu matematika bukan sebagai suatu produk jadi, melainkan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendekatan Realistik Matematik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendekatan Realistik Matematik Education untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan self-regulated learning siswa SMP. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu apakah pendekatan realistik matematik education berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis dan self-regulated learning siswa SMP, dan apakah kemampuan representasi matematis dan self-regulated learning siswa dengan pendekatan realistik matematik education lebih baik daripada kemampuan representasi matematis dan self-regulated learning siswa dengan pembelajaran matematika biasa. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Warsito, Dedi Muhtadi, dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Peranan Matematisasi Progresif terhadap pencapaian representasi matematis siswa SMP, di mana menunjukkan bahwa perlakuan dengan pendidikan matematika realistik matematisasi progresif lebih baik dalam memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dibandingkan dengan penggunaan pembelajaran biasa. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ari Fujiarti dan Sufiani Prabawanto pada tahun 2020 dengan judul The Effect of Project-Based Learning with Realistic Mathematics Approach on Student Self-Regulated Learning, menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan self-regulated learning siswa. Jenis atau desain penelitian ini yaitu menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana penelitian ini menggunakan dua kelompok dalam satu sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, beberapa kelompok belajar diambil berdasarkan peringkat sekolah sedang dan rendah sebanyak 2 kelas. Yang kedua, yaitu memberikan pretest untuk mengukur kemampuan representasi matematis dan angket self-regulated learning
pada kedua kelompok dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan pendekatan realistik mathematics education pada kelompok pertama dan pembelajaran matematika biasa pada kelompok kedua. Yang keempat, memberikan post-test untuk mengukur kemampuan representasi matematis dan angket self-regulated learning siswa pada kedua kelompok dalam waktu yang bersamaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes dan non-tes. Dan untuk instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, angket self-regulated learning. Yang kedua, tes kemampuan representasi matematis. Yang ketiga, pedoman wawancara dan lembar observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini itu ada dua, analisis deskriptif dan analisis inferensial. Untuk analisis inferensial yaitu pertama untuk melihat pengaruh pendekatan pembelajaran dilakukan menggunakan uji one sample t-test. Yang kedua, komparasi pendekatan pembelajaran dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Dan yang ketiga itu uji hipotesis menggunakan uji multivariat. Sekian presentasi mini proposal tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.